aja. Nanti kalau perhubungan dari sana Pak. Udah bapak gini. Baik, terima kasih rekan media, media kepolisian, nama klien saya Ibu Rodia. Kami di sini sebenarnya ingin memastikan bahwasanya berita yang berkembang terhadap klien kami di media itu tentang adanya dugaan pelaporan. Ternyata setelah kami ketemu dengan Pak Kasat, Pak Aris, itu sebenarnya bukan adanya tindak pelaporan. Nah, kita dari segi kemanusiaan, ya kan, menginginkan apabila ada persoalan tersebut, kita lebih baik dalam prosesnya itu harus kedepankan secara hati nurani. Artinya tidak ada kita meminta kepada Kasat, jangan sampai ada anak menggugat ibunya. Itu seperti itu yang kita harapkan. Jadi untuk klinisnya kami ingin persoalan ini jangan sampai masuk ke dalam ranah kepolisian. Terhadap penetapan hasil pengadilan agama yang menetapkan pembagian waris yang dilakukan oleh itu sebenarnya sudah jelas di dalam penetapan pembagian warisnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang persoalkan lagi. Itu menurut kami. Kami dari PBH Pradi sekarang ini dari kantor hukum Pak Muhammad Saleh, kami berperan sebagai adanya rasa kemanusiaan aja. Jadi jadi kita agendanya hari ini ada Pak Kasat berkirim surat untuk minta proses terhadap pengaduan atau perlindungan hukum yang diadukan oleh anaknya Bu Rodia itu untuk tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena satu, adanya putusan pengadilan agama Cikarang ini sudah selesai. Jadi mereka seharusnya banding, tapi kemudian membuat perlindungan hukum di sini. Maka kemudian kita minta ke Kapolres melalui Pak Kasat tadi secara resmi untuk tidak melanjutkan lagi proses yang diadukan oleh anaknya Bu Rodia. Dasar dari kami itu untuk membuat surat supaya ini tidak dilanjutkan adalah visi dan misi Kapolri yang berjanji di Komisi 3 DPR RI akan menghentikan semua aduan, semua laporan anak kepada orang tuanya. Apalagi teman-teman tahu sendiri Bu Rodia ini di usianya yang sudah 72 tahun sudah seharusnya hidup dengan tenang. Teman-teman ini rasanya tercabik nuraninya karena sebagai orang tua yang harusnya diperlakukan selayaknya harus bolak-balik ke kantor polisi. Nah, oleh karena itu saya mohon kebijakan Pak Kasat, Pak Kapolres melalui Pak Kasat begitu. Apalagi saya turun tadi di sana itu penegakan hukum melalui hati nurani dan itu sangat menyentuh buat saya. Pas betul hari ini kedatangan Bu Rodia supaya ke depan tidak ada lagi anak yang melaporkan orang tuanya ke polisi. Itu sih dari kita. Begitu Pak Kasat ya? Ya. Saya datang juga kepada rekan media ya, bahwa Ibu Rodia datang ke sini hari ini bukan panggilan dari polisi atau undangan. Ini atas inisiatif dari kuasa hukum Pradi dengan Ibu Rodia sendiri ya. Saya ulangi lagi, Ibu Rodia datang hari ini bersama dengan kuasa hukumnya dan Pradi, bukan undangan atau panggilan dari polisi ya. Saya juga dan mengerti tiba-tiba sudah ada di sini ya. Jadi sekalian ke media yang sampai nanti ada berita mengatakan bahwa Bu Rodia dipanggil ke polisi, tidak ya. Sekali lagi tegaskan, hari ini Bu Rodia ya Bu ya, ikhlas Bu Rodia dengan kuasa hukumnya dengan dari pihak Pradi untuk datang ke Polres ya. Itu sudah disampaikan oleh kuasa hukumnya, sudah terima dan sudah dijelaskan ke kuasa hukumnya Pak Saleh dengan dari Pradi Pak Sarip bahwa sampai saat ini, saya tegaskan, sampai saat ini tidak ada laporan buat Ibu Rodia. Tidak ada laporan buat Rodia. Yang ada adalah perlindungan hukum yang disampaikan oleh Ibu Sonia.
Dan itu pun akan kami jawab surat Ibu Sonia nanti, ya. Apa bentuk isi suratnya itu saya akan sampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Sekiranya perlu saya jelaskan supaya semua kita memahami. Sekian dan terima kasih. Dan berarti Sonia ini tidak melaporkan ibunya gitu? Tidak. Ya, jadi Ibu Sonia tidak dilaporkan oleh anaknya, hanya anaknya mengajukan perlindungan hukum. Itu aja. Bu Rodia maksudnya. Ya, Ibu Sonia menyampaikan perlindungan hukum masalah sertifikat tanah yang dipegang oleh Ibu Sonia, Ibu Rodia. Iya. Jadi perlindungan hukum yang diajukan oleh Ibu Sonia, Bu Rodia. Ibu Sonia, kemudian yang dipertanyakan adalah sertifikat yang dipegang oleh Ibu Rodia. Ya. Dan nanti langkah dari kepolisian untuk menyelesaikan persoalan ini. Begini, akan kemarin sudah diupayakan, ya, melalui Polsek dengan tokoh masyarakat untuk dilakukan pertemuan, ya, mediasi kedua belah pihak, Iya. ya. Apa benar itu Bu ya? Iya betul. Tapi tidak ada titik temunya. Apakah akan kami maksakan? Apakah kami menekan? Tidak. Kita upayakan ada mediasi antara Ibu Rodia dengan Ibu Sonia. Kan ini antara anak dengan ibu. Mudah-mudahan dari saudara saya dari kuasa hukum Pak Saleh dan para peradi bisa menjembatani ini. Ya, harapan saya supaya bisa menjembatani antara Ibu Sonia dengan Ibu Rodia bisa selesai dengan baik. Dan kami akan mendukung sepenuhnya. Sekian dan terima kasih. Oke, cukup ya. Cukup ya? Teman. Oke, Bang ya. Pak Kasat, Sun. Wah, Ini dalam Ibu. konteks mencari solusi. kasih Bu ya. Oke. Oke, makasih juga Bu ya. Oke. Iya. Betul. Yang Pak, saya mau punya dapat saja. Iya. Oke. Oke. Ya, betul, Pak Kasat. Makasih Bang ya. Siap terima kasih. Oh, tidak siap. Ada kata di laporan di ujian terima. Oh, iya Bu. Terima kasih Bu. Kecuali pegangan Iya ya. Bu ya. Saya gimana tuh? Ya orang tua digituin sama anak bagaimana? Iya Ibu ya. Oke. Iya, kasih Bu. Kasih ya. Kayak lagi Bang, siap. Ayo. Oh iya Mak, iya. Iya. Oke. Bisa lewat sini? Pak Kasih nggak bisa? Nggak bisa. Tapi dia kan kayaknya ada. Diangkat. Apalagi yang mau ditanyain teman-teman? Mak, Minta untuk tidak dilanjutkan proses hukumnya seperti apa? Keinginan Bu Rodia. pengennya Mak gimana Mak? Udah aja ituin apa tuh? Disudahi. Gitu ya. Jadi intinya Ya. teman-teman, Iya. Bu Rodia minta Ya. supaya ini Iya. tidak lagi dilanjutkan Iya, betul. proses dari Iya. kalau bahasanya adalah permintaan perlindungan hukum yang dimasukkan oleh anaknya yang bernama siapa Bu? Sonia Sutilawati. Sonia. Itu intinya karena apa? Karena kaitan dengan pembagian waris ini sudah ada penetapan pengadilan agama Cikarang, ya, dan itu sudah selesai, Iya. begitu, dan sudah tidak ada persoalan. Bu Sonia juga sudah tidak mengajukan banding Iya, betul. terhadap putusan pengadilan agama Cikarang itu. Jadi intinya ke sini Bu Rodia Ya. minta untuk tidak dilanjutkan lagi. Iya, udah begitu. Dan Pak Kasat tadi menyampaikan akan menjawab surat kita secara resmi minggu depan. Jadi kita kirim surat hari ini.
Pak, terkait ini kan ada pidana ya yang Gimana? ada pidana yang kasus pidananya nih dari Bu Sonia itu yang masih berjalan. Bantuan hukum seperti apa Pak yang diberikan oleh ini kuasa hukum Pak? Oh iya. Yang kan masih berjalan nih katanya ada. Kalau itu nanti dari teman-teman PBH Padi Cikarang yang akan mendampingi Bu Rodia. Tetapi pada intinya begini, kita minta semua pelaporan, kalau misalkan masih ada pelaporan yang lain yang dilakukan oleh Bu Sonia, kita akan minta semuanya untuk tidak dilanjutkan. Karena itu sesuai dengan janji Kapolri. Ini persoalan nurani yang tercabik. Bagaimana kemudian orang tua yang melahirkan, kemudian dilaporkan ke polisi, misalkan diadukan ke polisi di masa tuanya. Nah, oleh karena itu, walaupun bentuknya ini adalah permohonan perlindungan hukum begitu, dan kemudian Bu Rodia ini diminta klarifikasi pemahaman Bu Rodia, ini kok saya dilaporkan ke polisi. Bu Rodia ini orang awam, begitu loh. Nah, oleh karena itu, tugas kita selaku kuasa ya Pak Sarif ya, kita minta ini jangan sampai dilanjutkan karena ini adalah orang tua, orang kandungnya sendiri yang melahirkan. Jadi Pak Sarif dan teman-teman ini hanya rasa kemanusiaan bagaimana kemudian anak bisa membuat pengaduan ke polisi dan sudah tidak bisa berjalan, masih kapan hari ya sekali ya dimintai klarifikasi ke sini gitu loh. Nah, itu kita mohon kebijakan dari Pak Kapolres melalui Pak Kasat tadi. Begitu ya Pak Sarif ya. Begitu Bu Rodia ya. Iya. Dan yang terakhir juga teman-teman perlu saya kasih tahu, kita juga minta perlindungan hukum terhadap Bu Rodia ini. Minimal ada anggota kepolisian dari Polsek atau dari Polres ini untuk memantau, karena bahasanya Bu Rodia sempat dilemparin diteror ya. Iya betul. Diteror, maka kita minta supaya tidak terjadi sesuatu. Bahkan infonya Bu Rodia juga dipaksa tanda tangan Iya. gitu. Nah, oleh karena itu kita Iya. juga sekaligus minta perlindungan hukum terhadap Pak Kapolres. Iya betul. Begitu teman-teman. Yap. Begitu Bu ya. Iya betul. Ya Oke. tidak kuat. Oke. Suwun ya teman-teman ya. Ayo. Ayo dulu Bang, kita lanjut ke mobil. Iya nanti. Jauh mah. Nanti kalau berhubungan ke PBRK aja Bang. Iya. Dari PBRK juga. Saya naik mobil Bapak ya. Gitu kan, waktu itu kan kalau nggak salah Jumat sama Bu Kades Polsek, Sabtu sama Bu Lurah, terus sama 2 polisi. Ya udah kita nggak bisa soalnya datang ke rumah kan di ini sama ulama kiai. Nah ya udah soalnya ya ini menurut keterangan Bu Lurah, ya udahlah kita yang waras ke sana. Ternyata di kantor Polsek Cibarusah itu tidak ada, soalnya pada pulang. Oh sebenarnya nggak ada. Tapi Sebenarnya sempat ada datang. datang, tapi kita pas ke sana jadi dia udah pada pulang. Oh Gitu. Jadi ibu dia sama Bu dia datang sebenarnya. Datang ke kantor polisi, datang sama di mobil polisi juga kan. Ada diikuti dengan lurah, ulama kiai, sama polisi juga kan. Kita datang ke sana ternyata soalnya udah pada pulang yang berlima itu. Bu Sonia juga sempat bilang kalau dia itu dilaporkan, tapi dia nggak nyebutin nih apa dilaporkannya gara-gara apa. Emang kasus apa sih sebenarnya Mbak? Kalau kasusnya mah dilaporkan itu jadi Perusakan mobil, bener? Iya, perusakan mobil. Perusakan mobil. Itu Dilapornya udah lama karena mobil rumah itu kan dilempari batu, gitu kan. Nah, kalau kejadian aku nggak tahu kan, soalnya aku kan di dalam nggak ngelihat. Waktu itu. Kata ibu tuh jangan dibuka, daripada dibuka kena mata. Kalau under di mobil mah kan banyak, gitu kan. Kalau mata siapa yang mau ngurus mama? Intinya gitu. Jadi merusaklah kendaraan bermobil yang punya kakak saya. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Tanggal 1 Mei 2019. Oh 2019 ya? Iya. Sip. Makasih banyak. Iya.
arah 1 siap. Awas. Tahu kan ini gitu Wak? Itu istirahat dulu minum kasihan Mas. Ini depan Wak. Cuma istirahat dulu makan dulu. Siap. Berkah, thank you ya. Siap. Ya, nanti ya, kabar ya. Siap, siap. Ada mau ikut sini?